tiga, ya. Nah ini misalnya kita dari SMA Sarda melakukan sosialisasi kepada panti-panti gitu Pak. Iya. Nah kalau misalnya di sini kita wawancara boleh nggak ya Pak ya? Mau boleh tahu nama Pak dari sana? Ini dari Rahmat. Pak Rahmat. Pak namanya di panti sebagai apa ya Pak? Saya sebagai ketuanya di sini. Sebagai ketua pengurus panti Pak. Iya. Baik, Pak. Untuk itu kita langsung pertanyaan aja ya Pak ya. Pertanyaan pertama, awal mulanya panti ini itu gimana Pak? Awal mula terbangun ya panti ini? Oh, kalau awal terbangunnya sebenarnya kami sebenarnya dari awal memang nggak ada niat untuk buat panti. Nggak ada niat ya, Pak? Nggak ada niat. Tapi di saat itu juga kami timbul dia karena ada banyak yang juga kami melihat ada anak-anak yatim piatu yang sudah dititipkan di keluarga. Jadi setelah itu timbullah satu ide, ya pengarahan dari semua pihak. Katanya kami merasa bahwasanya di rumah bapak itu ada banyak kami melihat apa anak-anak yatim piatu. Karena kadang anak-anak ini juga ada yang saat lahir orang tuanya sudah pergi meninggalkan anak. Dan yang kedua memang ayah dan ibunda mereka itu sudah meninggal. Dan ada juga latar belakangnya karena mereka gara-gara kedua orang tua sudah cerai berai. Nah disitulah timbul sebenarnya. Namun pada bulan 12 malam kami timbul untuk membuat satu panti asuhan. Jadi di bulan 12 ini 2022 tidak lama ya. Jadi kami telah 2020 ini Pak? Iya, baru. Karena soalnya di sekitar 2021 aku sering lewat sini kok Pak, pernah nampak. Iya, makanya sebenarnya kalau misalkan orang kata bisa ada panti di sini. Jadi itulah sebenarnya ini baru kami buka panti di sini di bulan 12 2022. Jadi disitulah kami naikkan spanduk ini. Setelah kami buka, rupanya ada juga beberapa anak yang memang membutuhkan ya bantuan dari kita. Pertama dulu karena ketidaksanggupan daripada orang tua. Ada bisa kita katakanlah anak-anak itu broken home. Ya, jadi mereka ini berdatangan dari Sibolga, Pekanbaru, Rinci, Riau. Jadi saat ini sebenarnya masih ada lagi banyak anak-anak yang ingin bergabung dengan kita. Tetapi dengan kondisi seperti ini, kami juga untuk penghasilan pas-pasan, jadi harus sedikit ke depannya. Untuk apa? Banyak anak-anak kami tampung sementara untuk menghidupi mereka. Mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari, dan yang keduanya pendidikan mereka yang lebih utama. Jadi itulah kami pikirkan dulu kalau memang betul-betul nanti ada kegiatan yang bisa kami harapkan, contohnya dari segi pekerjaan, atau juga ada juga donatur yang ingin memberikan bantuan untuk anak-anak ini untuk masa depan mereka, mungkin kami juga ada niat untuk menambah anak di sini. Tetapi di sini juga kita hanya masih 21 orang anak-anak yang sudah ada. Jadi itulah keadaan. Selama Bapak mengurus panti ini kan Pak, pasti ada tuh kendala-kendalanya. Pasti. Apa aja kendalanya Pak? Pertama dulu kendala-kendalanya, karena ada juga anak-anak di sana dari segi pengurusan sekolah, surat pindah. Karena kebanyakan juga mereka di sana pindah kemari dengan status pertama dulu kondisi keadaan orang tua mereka itu tidak tahu entah kemana data-datanya. Jadi itu sangat merumitkan bagi kami sebenarnya. Dan yang kedua sebagai kendala-kendala kami dulu tentang ya kebutuhan pokok sehari-hari inilah. Ya, soalnya kebutuhan pokok sehari-hari ini sebenarnya pengeluarannya itu tidak mau tahu ada tidaknya. Ya, jadi kami sebagai pengurus juga terkendala di situ, mulai dari pekerja yang hanya pas-pasan. Jadi itulah sebagai termasuk kendala-kendala kami pada saat ini sebenarnya. Dan terlebih untuk pendidikan mereka. Ya, untuk sampai sekarang ini juga anak-anak di sini masih belum ada yang orang-orang dari donatur yang sudah berpartisipasi untuk menjaminkan anak-anak di sekolah.
tanyakan. Pernah nggak sih Pak, mereka yang berantem gitu atau selisih? Kita bersyukur di sini. Kalau kami di sini mengarahkan mereka itu, seandainya mereka berantem, kan ada juga orang-orang itu berantem kita main tangan, main hukum. Kalau bagi kami tidak. Di saat dia melakukan hal seperti itu, kita hukum. Itu menurut saya ya, atau push up atau gimana. Soalnya disitulah dia mengerti, oh berarti saya salah. Jadi setelah kita untuk menghukum mereka itu, baru kita panggil kembali, berikan pemahaman, pengarahan. Apakah dia mengerti bahwa kesalahannya itu memang betul-betul dibuatnya, dia sudah sadar atau tidak? Ya, jadi begitulah kegiatan-kegiatan kami lakukan. Untuk sementara di sini belum ada kami melihat anak-anak berantem sampai tubuh-tubuh. Itu yang kita lihat dulu di mana-mana itu, tumbuhan sampai berdarah. Apalagi kan sudah mulai SMP, tenaganya memang begitu kuat. Tetapi puji syukur dulu untuk di panti asuhan di wilayah kami ini belum ada. Kalau misalkan salah-salah sedikit, kalau sudah pasti ada. Namanya anak-anak juga. Jadi itulah. Selanjutnya Pak, di sini Pak, anak-anaknya semua punya sekolah yang masing apa ada yang tidak sekolah gitu Pak? Mereka di sekolah saya itu pada sama, tapi mereka baru dibeda-bedakan. Oh, enggak. Kalau di sini sama kami untuk SD, standar SD sudah sama semua di sekolahnya. Di sekolah. Nah, cuman SMP ini, ya, karena semalam juga ada yang mulai dari di sekolah SMP di Tania. Jadi yang satu juga ada 2 orang itu, karena anak-anak yang SMP masih 5 orang. Nah, jadi yang 3 orang ini, yang anak panti ini memang udah satu sekolah, tetapi yang sebelumnya memang udah kian ada dia di sekolah negeri di Pucak Rawa itu. 2 orang, bukan beda kasih sayang, memang harus sama nanti. Untuk terakhir Pak, ada nggak Pak pesan-pesan buat teman-teman kita di sana mungkin Pak yang ingin memberikan tenaga mereka juga untuk membantu kita gitu? Oke. Bagi kami sebenarnya kami sangat mengharapkan bagi bapak ibu dan juga para donatur yang berkomunikasi buat anak-anak, terlebih kami di sini juga sangat membutuhkan. Kenapa? Kami di panti asuhan peduli kasih bola Elkan, karena yang namanya baru, ya pasti kami juga tidak mengenal ya di mana ini, di mana itu yang sebenarnya kami tuju untuk memberikan permohonan ibaratnya tentang kebutuhan atau pendidikan anak-anak ini. Namun oleh karena itu mungkin bagi bapak ibu juga yang ingin bergerak hati untuk membantu kami, jadi sangat kami membutuhkan ya. Dan kemungkinan juga bagi siapapun, jangan nanti misalnya ada ini atau itu, bagi kami semua terbuka. Dan begitu juga bagi bapak ibu yang ingin juga berdatangan di sini, ingin berkunjung atau melihat keadaan kondisi anak-anak di sini, bagi kami silakan ya, silakan apa berkunjung itu melihat kondisi yang ada. Apalagi nanti kalau misalkan anak-anak ini sebenarnya mungkin yang lebih nyatanya berkunjunglah orang-orang yang ingin melihat ya. Jadi itulah pesan kami, harapan kami, semoga anak-anak di panti asuhan Yayasan Peduli Kasih Bola Elkan dibantu oleh para donatur. Mungkin sekian lagi wawancara kita kali ini Pak. Makasih Pak. Oke, makasih. Masih udah dimakan di sini Pak. Dan kami juga dari panti asuhan, mulai dari pengurus sampai ke anak-anak panti asuhan, mewakili semua pengurus maupun anak-anak, kami mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh wawancaranya, dan juga dari sekolah apa tadi, cinta budaya ya, cinta budaya Medan. Doa kami semoga sekolah cinta budaya Medan itu tetap sukses dan tetap diberkati Tuhan, dan doa kami tetap juga lanjutkan ya sikap seperti ini, karena membantu anak-anak yatim piatu itu sangat apa namanya dibilang, sangat baik untuk di mata Tuhan ya. Jadi itu saja pesan kami. Oke, sebelum kita menutupnya dengan doa, dan oleh karena itu kami dari pengurus panti asuhan Peduli Kasih Bola Elkan mewakili pengurus beserta anak-anak binaan
bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi penyertaan pada satu rasa dari kami selalu puji dan memuliakan nama Tuhan. Dan begitu juga pada saat itu Tuhan kami juga menyadari bahwa kami manusia yang selalu dengan dosa yang selalu puji dan memberi kami sadar Tuhan baik dari putra